Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan kali ini Anjang Sana akan melakukan kunjungan ke sebuah masjid di wilayah Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Ketitanglor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kita mulai saja dari perjalanan ini dari alun-alun kota Pemalang. Kita ada di alun-alun kota Pemalang menuju ke arah timur. Kita akan melewati sebuah kawasan yang lagi masih banyak dikunjungi, yaitu City Walk Kabupaten Pemalang. Kita sudah memasuki kawasan City Walk di Kabupaten Pemalang. Cuaca cerah, sedikit mendung, dan situasi yang ada di City Walk sangat lengang. Kita jalan, tapi di kanan kiri banyak parkir. Itu tadi parkir motor tertata rapi dan banyak. Sebelah kanan dan kiri parkiran mobil. Kita akan menempuh perjalanan kurang lebih antara 30 menit hingga 45 menit. Nanti kita lihat dulu perkembangan jalan yang ada di Pantura. Ini kita sudah di City Walk. Kebetulan ini masuk masih ramai ini. Tadi sudah lancar, ini sedikit tersendat, mulai ramai. Banyak sekali kendaraan yang parkir, kanan motor, kiri berupa mobil, ada mobil box, mobil berbadi. Kita sudah ini di Jogja Mall. Nah, sebelah kiri itu Jogja Mall. Nah, ini sudah sampai di ujung gede Kecamatan Ampel Gading. Nanti kita akan lurus ke timur menuju Kecamatan Comal. Nanti kita akan melewati jembatan Comal. Jembatan Comal yang kita lewati bukan di Pantura tapi sebelah selatan. Jadi tepatnya nanti berujung di Grand Comal. Jadi jembatan yang ada di Comal menghubungkan Kecamatan Ampel Gading dan Kecamatan Comal. Kita di depan sudah kelihatan itu jembatan Comal. Nah, kita melewati nanti pertigaan, kita belok kiri. Itu depan Grand Comal. Kita belok kiri menuju ke arah stasiun Comal. Nah, kita sudah menuju ke Comal dan kita melewati PLN Comal. Di sebelah kanan itu ada kantor PLN Comal. Nah, ini, dan sebelah timurnya lagi itu ada Gardu Induk Wilayah Comal. Nanti kita akan menuju ke timur, akan ketemu pabrik gula Seragi. Nah, di situ nanti kita menuju ke pabrik gula Seragi. Ini wilayah pabrik gula Seragi. Di sini banyak pepohonan yang rindang, masih asri kondisinya, dan ada beberapa bangunan yang ada di wilayah kompleks pabrik gula Seragi. Banyak sekali. Sekarang sudah dibuat kafe ataupun warung, dan kondisi jalan lancar. Nah, kita depan itu kelihatan pabrik gula Seragi. Kita akan belok menuju ke pasar Seragi. Nanti kita ke timur. Nah, nanti kita akan belok ke kanan. Nah, nanti setelah kanan kita belok, nanti ada ketemu pom bensin. Kita sudah ada di pom bensin di pertigaan. Kalau ke kiri ke Seragi, kita lurus ke Bojong, ke arah Bojong. Di depan itu ada pasar Seragi. Jadi sebelum ke Bojong itu sampai di pasar Seragi. Ini sebelah kanan itu pasar Seragi. Nah, itu kanan pasar Seragi. Nanti kita ketemu terowongan tol. Jadi di atasnya jalan tol, kita memasuki terowongan melewati jalan tol. Setelah melewati jalan tol, nah kita akan menuju ke arah Bojong. Sebelum sampai Bojong nanti kita ketemu jembatan. Nah, ini jembatan besar. Lurus, kita ikuti jalur aja, kita ikuti jalan. Nanti belok kanan. Kita sudah menuju ke arah
Pocong. Nah, itu depan ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Pantura atau jalan tol, pintu gerbang tol. Kita menuju ke kanan ke arah Pasar Pocong. Kita tunggu kondisi biar bisa lewat, jalan sedikit tersendat, menunggu mobil yang lewat harus ekstra hati-hati. Nah, oke, ini ada yang mengatur lalu lintas. Nah, kita ke arah selatan menuju ke Pasar Pocong. Di depan ada lampu traffic light. Nanti sebelah kanan itu Pasar Pocong Kabupaten Pekalongan. Nah, itu sebelah kanan itu Pasar Pocong. Kondisi ramai. Kita pelan saja karena pasar biasanya ramai. Kita menuju ke arah selatan. Nanti kita akan ketemu SMP Negeri 1 Pocong. Itu yang menjadi acuan ataupun sebagai tanda bahwa akan menuju ke masjid di Desa Ketitang Lor, Kecamatan Pocong, Kabupaten Pekalongan. Bentar lagi kurang lebih sekitar 5 menit sudah sampai ke SMP Negeri 1 Pocong. Kebetulan jalan lancar, tidak ada halangan yang berarti, hanya saja sedikit jalannya ada bagian tertentu yang sedikit rusak, tapi tidak terganggu perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Itu sebelah kiri SMP Negeri 1 Pocong sudah kelihatan, itu kita lewati. Kita akan menuju ke arah selatan. Nanti ada jalan, tapi di situ gang, tapi sebenarnya jalan. Ini nah, setelah ruko-ruko yang rusak belok kiri sebagai patokan, ini ke ruko-ruko yang nggak terpakai. Kita lurus ke arah timur, lurus terus. Nanti kita ketemu namanya makam, pemakaman umum, dan masjid itu berada di sebelah selatannya pemakaman umum di wilayah Ketitang Lor. Nah, ini makamnya. Itu masjidnya sudah kelihatan. Wah, sangat unik sekali masjidnya. Dari jauh sudah nampak sangat unik sekali. Nanti kita akan melihat lebih dekat keberadaan dari sebuah masjid di sini. Oke, kita parkir sejenak. Nah, ini pintu gerbang yang ada di Masjid Kiai Rogo Penepi. Kita lihat masjidnya betapa unik. Dilihat dari arsitektur itu menunjukkan seakan-akan itu arsitektur zaman Majapahit, dan untuk yang di atas itu menggunakan joglo. Kelihatan sekali itu tampak model joglo yang di bangunan utama, yang kemudian yang untuk depan itu menaranya sangat unik, kelihatan sekali. Inilah bangunannya, jendela dari kayu jati dan soko-soko yang ada di situ dari batu. Batunya sangat unik karena betul-betul batu yang bagus. Lantainya juga batu, bukan dari keramik ataupun marmer. Sangat unik bangunannya. Nanti kita akan berbicara atau mewawancarai salah seorang dari jamaah dari masjid ini. Kebetulan kita datang itu pada saat pas waktu masuk sholat asar, dan setelah kita datang banyak sekali jamaah berdatangan untuk mengikuti kegiatan sholat asar berjamaah. Ini sangat unik sekali, ada beberapa prasasti dari batu. Sangat unik sekali itu dari atas, kelihatan menarik sekali. Bagi rekan-rekan yang penasaran silahkan aja datang ke sini, sangat unik bangunannya.
Nah, kelihatan para jamaah berdatangan untuk mengikuti sholat asar berjamaah. Inilah kemegahan dan keunikan Masjid Kyai Rogo Penepi di Desa Ketitang Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ini halaman di masjid bertata rapi, pagar-pagarnya dari tanaman bunga-bunga, dan rerumputan di halaman sangat asri sekali. Jadi di situ udaranya segar karena banyak sekali pepohonan dan bunga-bunga yang tumbuh di lingkungan Masjid Kyai Rogo Penepi Bojong. Ini masuk wilayah sholat, kita mengikuti sholat jamaah bareng dengan jamaah yang lain. Nanti kita akan coba-coba berbincang-bincang. Ini dalamnya ya banyak sekali saka dan jendela. Itu ada beberapa ornamen yang sangat unik. Jadi potongan balok kayu ditata rapi dan ditata sedemikian rupa, jadi menarik. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama seorang jamaah di ini. Menurut informasi dari jamaah bahwa masjid ini didirikan milik pribadi seorang yang asli orang Pekalongan dan sekarang domisilinya ada di Jakarta, dan bangunannya itu murni dari pribadi. Berdiri tahun 2021 dan hingga sekarang masih dalam penyelesaian. Namun secara prinsip sudah kelihatan bagus, walaupun ada beberapa katanya dari pihak yang punya itu menyempurnakan beberapa hal, dan semua pembangunan itu dari dana pribadi. Dan pembangunan dimulai tahun 2021 hingga sekarang. Saat ini masjid itu sudah digunakan untuk kegiatan sholat tarawih ataupun sholat yang lain dari tahun 2023. Jadi sudah memasuki tahun ketiga untuk digunakan kegiatan dari sholat tarawih di masjid ini. Ya, itulah sebagian dari apa yang kita lihat. Semoga apa yang menjadi kita kunjungi di Masjid Kyai Rogo Penepi ini menjadi inspirasi buat kita semua, menjadi panduan, menjadi pengetahuan masjid yang ada di Pekalongan. Itu saja, dan semoga dari penjelasan yang disampaikan sangat jelas.
silakan barangkali ada yang ingin mengunjungi. Demikian dari tim Anjang sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.